Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Ini saya sudah sampai di halaman 102, latihan 2.3, sumbu simetri dan titik optimum. Tetapi Dek, yang akan Kak Sari bahas di video kali ini mulai dari soal nomor 3, 4, dan 5. Karena soal nomor 1 dan 2 sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Cek aja ya. Oke, langsung aja kita lihat ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, kita diminta untuk sketsalah grafik fungsi berikut ini. Maksudnya kita disuruh menggambar kedua grafik fungsi ini ya. Yang A, Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 9X. Yang B, Y sama dengan 8X kuadrat dikurangi 16X ditambah 6. Oke, Kak Sari kasih tahu sedikit. Karena di sini nilai A-nya, A itu adalah koefisien X kuadrat. Nilai A-nya ini 2. Di sini nilai A-nya adalah 8. Karena dua-duanya positif, jadi nanti ini gambar sketsa grafiknya itu terbuka ke atas semuanya ya. Grafiknya terbuka ke atas. Oke, langsung aja kita buat langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi, yaitu menentukan titik-titiknya seperti ini. Langkah pertama untuk yang A ini ya, di sini kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y. Kayak gini, Kak Sari nulisnya disingkat titik potong itu menjadi tipot ya. Titik potong dengan sumbu Y. Maka X-nya harus kita ganti dengan 0 ya. X sama dengan 0. Sehingga kayak gini, Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 9 kali 0. Oke, berarti Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0. 2 dikali 0 tetap 0 ya. 0 ditambah 9 kali 0 juga 0. Berarti nilai Y-nya sama dengan 0 tambah 0 itu ya 0. Artinya apa? Titiknya kayak gini. Ketika X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Nih, kita sudah ketemu titik potong dengan sumbu Y. Sekarang, tentukan juga titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya ini yang kita ganti dengan angka 0. Menjadi seperti ini. Ini kan persamaannya kayak gitu ya. Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 9X. Y-nya diganti 0, ya udah berarti 0 sama dengan gitu ya. 2X kuadrat ditambah 9X. Atau kalau kita biasanya nulisnya 0-nya di sebelah kanan, boleh dirubah menjadi gini. 2X kuadrat ditambah 9X sama dengan 0. Ini juga boleh. Oke, sekarang kita faktorkan ya Dek ya. Ini kan ada 2X kuadrat, ini ada 9X. Berarti kan sama-sama punya X ya. Jadi X-nya boleh dikeluarkan kayak gini. X dikali apa yang hasilnya 2X kuadrat? Tentu saja dikali dengan 2X ya kan. Kalau kita cek X kali 2X adalah 2X kuadrat. Nah, sekarang ini X dikali apa supaya hasilnya 9X? Tentu saja dikali 9 kan. X dikali 9 adalah 9X ini. Sama dengan 0. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa menghitung nilai X-nya. X yang di sebelah sini ya, diganti berapa supaya kalau dikalikan dengan 2X plus 9 sama dengan 0. Tentu saja X-nya harus kita ganti dengan 0. Maksudnya gimana Kak? Ini kalau X yang di sini kita ganti 0, 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0. Benar kan? Jadi X-nya sama dengan 0. Atau satu lagi yang dari sini yang di dalam kurung. 2X ditambah 9 ini harus kita jadikan 0. Nah, sehingga 2X ditambah 9 sama dengan 0. Kalau gitu 2X sama dengan, nah positif 9-nya boleh dipindah ke kanan menjadi negatif 9. Kalau mau menghitung X-nya saja, ya negatif 9 diapakan dengan 2 dibagi 2. Sudah ketemu ya. Jadi titik potong dengan sumbu X yaitu ketika Y sama dengan 0 ada 2, yaitu kayak gini, X-nya 0, Y-nya juga 0. Dan satu lagi, X-nya negatif 9 per 2, Y-nya 0. Tulis. Nah, gini. Ini dia. Oke, kita gambarkan dulu ya 2 atau 3 titik ini. 2 titik ya, karena ini kan 0,0 sama aja ya. Kita gambar 2 titik ini, 0,0 dan negatif 9 per 2,0. Nanti baru kita tentukan lagi sumbu simetri dan nilai optimumnya. Yuk. Oke, siapkan dulu bidang koordinatnya seperti ini. Oke, di sini sumbu X ya, ke atas ke bawah ini sumbu Y. Kita letakkan dua titik punya kita, 0,0 dan negatif 9 per 2,0. Sini 0,0 itu tentu saja pada titik pangkal ini.
Dan satu lagi negatif 9/2,0 itu ada di sini ya. Negatif 9/2, 9/2 itu seperti 4,5 ya dek ya. Jadi negatif 9/2 itu sama dengan negatif 4,5. Nah negatif 4,5 itu ada di sini, di antara negatif 4 dan negatif 5 ini. Berarti titik satu laginya ada di sini. Oke ya, ini udah 2 titik. Oke, sekarang kita kembali lagi menentukan, ini dia yang penting juga, sumbu simetri dan nilai optimumnya. Nah, nanti dari sumbu simetri dan nilai optimum kita akan menemukan titik puncak ya. Sumbu simetri itu rumusnya kayak gini. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. Sama dengan, kembali lagi ke persamaan kita. Di sini kan Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 9X. A itu adalah koefisiennya X kuadrat, berarti angka 2 ini sebagai A. Kemudian B adalah koefisiennya X, berarti ini sebagai B ya. Jadi A nya 2, B nya 9. Kita masukkan ya. Maka min B berarti menjadi min 9 per 2A, berarti ya 2 kali 2 gini ya. Min 9 per 2 kali 2 4, jadi ya min 9 per 4. Ini sumbu simetrinya. Satu lagi nilai optimumnya. Nilai optimum gunakan simbol YO ya, Y optimum. Rumusnya apa? Rumusnya negatif B kuadrat kurangi 4 kali A kali C gitu per 4A. Oke, sama dengan negatif. Nah, B-nya tadi adalah angka 9 ya. Di sini B-nya 9, A-nya 2, C-nya mana? C-nya nggak ada. Kalau nggak ada itu nggak ada konstanta kan di sini, berarti C-nya itu 0. Ya, kayak gitu. Oke, A-nya 2, B-nya 9, C-nya 0. Kita masukkan. Berarti B kuadrat adalah 9 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 0. Gini aja, per 4 kali A, 4 kali 2. Oke, sama dengan nih negatif. Nah, 9 kuadrat 81 dikurangi 4 kali 2 kali 0. 4 kali 2 8. 8 kali 0 0. Berarti 81 kurangi 0 ya tetap 81. Ada negatifnya karena dari sini ya, Dek. Oke, per 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini nilai optimumnya. Dari dua macam ini, sumbu simetri dan nilai optimum, kita memperoleh sebuah titik puncak. Titik puncak grafiknya yaitu ini negatif 9/4, negatif 81/8. Tulis negatif 9/4, negatif 81/8. Baru deh kita gambar pada bidang koordinat punya kita tadi ya. Yuk. Nah, ini gambar kita tadi ya, masih ada titik 0,0 nya juga ada. Kemudian ini negatif 9/2,0 nya juga tetap ada. Nah, sekarang kita gambar titik puncaknya. Ini dia, negatif 9/4, negatif 81/8. Agar mudah, 9/4 ini Kak Sari buat menjadi pecahan campurannya. Negatif 9/4 itu sama dengan negatif 2 1/4. Nah, ini sebagai X-nya. Yuk kita cari yuk. Negatif 2 1/4 itu di sini. Ini negatif 2 kan di sini. Nah, ada lebihan 1/4. 1/4 tuh gini, Dek. Dibagi 2 dulu. Nah, ini berarti kan setengah. Terus ini dibagi 2 lagi. Disinilah negatif 2 1/4 ini ya. Kemudian komanya ini negatif 81/8. Kita jadikan pecahan campuran juga menjadi negatif 10 1/8 ya. Nah, negatif 10 1/8 ini punyanya Y. Y yang negatif itu ada di bawah. Terus ke bawah sini cari negatif 10. Nah, itu dia. Ini ya, negatif 10. Lebihnya tadi adalah 1/8. 1/8 itu gini, bagi 2 dulu. Wow, bagi 2 lagi. Terus bagi 2 sekali lagi. Nah, itu dia, negatif 1/8. Lalu kita hubungkan nilai negatif 10 1/8 ini dengan negatif 2 1/4 yang punya kita tadi. Nah, di sini ya, ke atas. Oke, Kak Sari kecilin biar kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini adalah negatif 10 1/8. Kita tarik ke sini supaya ketemu dengan negatif 2 1/4 punya kita tadi. Terus dihubungkan. Pakai garis putus-putus ya. Nih. Ke bawah sini.
gambarnya kalian juga seperti ini loh dek ya, samain supaya benar. Dah, ini titik puncak yang kita punya. Kalau sudah ketemu 3 titik seperti ini, bisa langsung kita hubungkan dan jadilah grafik yang diminta. Yuk, dihubungkannya pakai penggaris dulu tipis, baru nanti ditebelin. Maksud Kak Sari pakai pensil, bukan pakai penggaris ya, maaf. Nah, udah kurang lebih gambar grafiknya seperti ini ya dek, dihubungkan terus ke puncak yang ada di bawah, terus kembali lagi naik ke atas ke 0,0 seperti ini. Oke, inilah jawaban untuk soal nomor 3 yang A. Nah, terakhir jangan lupa dikasih nama grafiknya ya. Tadi di sini Y sama dengan apa? 2x kuadrat ditambah 9x. Dah, selesai. Alhamdulillah. Oke, seperti ini gambarnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor B-nya, 3B. Yang B, Y sama dengan 8x kuadrat kurangi 16x ditambah 6. Ini dia. Sebelum menggambar grafiknya, kita tentukan dulu seperti tadi ya, Dek. Yang pertama, titik potong dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya harus kita ganti dengan 0. Sehingga ini ya, Y sama dengan 8 kali 0 kuadrat gitu, dikurangi 16 kali 0 ditambah 6. Berarti Y sama dengan 8 kali 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0. 8 kali 0 tetap 0 ya, dikurangi 16 kali 0 juga 0, terus ditambah 6. 0 kurangi 0 ditambah 6 berapa? Sama dengan 6 tentu saja. Sudah, berarti Y sama dengan 6. Ini artinya apa? Kita sudah menemukan satu buah titik, yaitu X-nya 0, Y-nya 6. Kayak gini, 0,6. Lagi, titik potong dengan sumbu Y sudah. Sekarang titik potong dengan sumbu X. Dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka yang kita ganti 0 adalah Y-nya ya. Y-nya harus kita ganti menjadi 0. Sehingga ini Y yang di sini jadi 0. 0 sama dengan ini tetap ditulis ya, 8x kuadrat kurangi 16x ditambah 6. Atau kalau mau dibalik seperti tadi juga boleh ya, menjadi 8x kuadrat kurangi 16x ditambah 6 sama dengan 0. Kita kan pada subbab persamaan kuadrat kemarin seperti ini ya dek ya, sama dengan 0-nya di sebelah kanan, biar kalian ingat lagi, nggak bingung. Nah, langkah berikutnya ini kita cari nilai X-nya menggunakan pemfaktoran boleh, rumus ABC boleh, melengkapkan kuadrat sempurna juga boleh. Kak Sari pakai pemfaktoran aja seperti ini. 8x kuadrat itu tulis 8x dengan 8x. Ingat di sini harus pakai per 8 karena di sini 8 ini juga per 8 ya. Nah, langkah berikutnya ini 8 kita kalikan dengan 6. 8 kali 6 adalah 48. Nah, kita mikir ya, berapa kali berapa yang hasilnya 48, tetapi kalau dijumlah hasilnya harus negatif 16. Kak Sari langsung kepikiran 12 kali 4. 12 kali 4 itu benar ya, 48. Tapi kalau 12 ditambah 4 itu positif 16. Padahal di sini mintanya negatif 16. Kalau gitu kasih aja negatif gini. Ya, cek lagi, negatif 12 dikali negatif 4 benar, positif 48, dan negatif 12 ditambah negatif 4 juga benar ya, negatif 16. Ini ya. Jadi kita pakai negatif 12 dan negatif 4. Taruh di sini negatif 12, negatif 4. Nah, langkah berikutnya dari sini kita bagi dengan 8. Nah, yang dibagi dengan 8 yang mana? Biar enak, 8-nya ini kita pecah aja deh menjadi 2 kali 4 gitu. Boleh kayak gini, boleh banget ya. Terus 8x dikurangi 12-nya kita bagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4 ya. Berarti 8x bagi 2 4x. Negatif 12 dibagi 2 adalah negatif 6. Nih, 8x kurangi 4 dibagi 4 ya. 8x dibagi 4 adalah 2x. Negatif 4 dibagi 4 adalah negatif 1. Ini sama dengan 0. Oke, sehingga
ini ya, yang kiri dikali yang kanan agar menjadi 0, salah satunya harus kita rubah menjadi 0. Yang sebelah kiri dulu kita rubah jadi 0. Gini, 4x kurang 6 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan negatif 6 pindah ke sini menjadi positif 6 atau 6 saja. Sehingga x-nya sama dengan 6/4. Berapa 6/4? 6/4 itu sama juga dengan 3/2, ya kan? Nah, 3/2 ini boleh kita jadikan pecahan campuran, yaitu 1/2. Udah ketemu, x1-nya adalah 1/2. Atau satu lagi yang sebelah sini ya, 2x kurangi 1 kita jadikan sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan negatif 1 pindah ke sini menjadi positif 1 atau ditulis 1 saja, dan x-nya sama dengan 1/2. Ini sebagai x2. Udah, dari x1 dan x2 ini kita akan menemukan dua titik potong dengan sumbu x, yaitu yang pertama ini 1/2, koma berapa? Ini tadi y-nya kan udah kita ganti dengan 0 kayak gini. Dan satu lagi yang di sini ya, 1/2, berapa y-nya? Sama, 0. Oke, sejauh ini berarti kita sudah menemukan 3 buah titik ya, 0,6, 1,5, dan 0,5. Dari sini kita bisa beralih ke bidang koordinat dulu. Nanti terakhir kita akan menentukan titik puncaknya. Taruh di sini nanti ya. Oke, kita masuk ke bidang koordinatnya dulu untuk meletakkan ketiga buah titik ini. Yuk. Oke, ini bidang koordinatnya sudah Kak Sari siapkan. Di sini sumbu X, ini titik pangkalnya. Kemudian yang atas bawah ini sumbu Y. Oke ya. Nah, yang kita letakkan ini dulu. Yang tadi sudah kita temukan titik potong dengan sumbu Y, ketemulah 0,6. Yuk. 0,6 itu x-nya 0 ya, di sini ya, x0 itu, y-nya 6. Y6 itu ke atas apa ke bawah? Ayo, ke atas ya. Jadi kita bergerak nih. Oh, ini 6. Berarti di sinilah 0,6. Lagi kita lihat titik yang lain. Ini dia 1,5, 0 dan 0,5. Yang di sini dulu ya, 1,5, 0 berarti x-nya itu 1,5. Oke, x 1,5 itu di mana sih? 1,5 itu di antara 1 dan 2, ada di tengah-tengahnya sini. Nah, berarti ini 1,5, 0 itu di tengah-tengah sini. Satu lagi tadi adalah 0,5, setengah itu ada di antara 0 dan 1, di tengah-tengah sini. Nah, ini dia ya titiknya, 0,5, 0. Jadi ketiga titik sudah kita gambar ya. Sekarang kita titik yang satunya lagi yang di atas nih deh. Oke, ini ya. Nah, di sini dan di sini. Sekarang kita beralih lagi untuk menghitung nilai atau titik puncak. Nah, titik puncak itu diperoleh dari hitungan sumbu simetri dengan nilai optimum seperti tadi ya, menggunakan rumus kayak gini. Ini persamaan kuadratnya. Kita tentukan dulu. 8 ini adalah nilai A-nya, jadi A-nya adalah 8, kemudian B-nya adalah di sini negatif 16, dan C-nya adalah konstantanya ini ya, positif 6. Oke, untuk sumbu simetri dulu, X sama dengan min B per 2A sama dengan min B-nya adalah negatif 16, berarti nulisnya pakai dalam kurung gini, per 2 kali A, 2 kali 8 ya, sama dengan negatif berdekatan dengan negatif jadinya positif, positif 16, nulisnya 16 saja, per 2 dikali 8 adalah 16 ya, 16 per 16 adalah 1. Ini sumbu simetrinya. Sekarang untuk nilai optimumnya atau YO, gunakan rumus min B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 4 kali A ya, sama dengan min dalam kurung B kuadrat. B-nya adalah negatif 16, nulisnya gini, negatif 16 kuadrat ya, dikurangi 4 kali A-nya 8, C-nya 6, berarti 8 kali 6 gini, per 4 kali A, 4 kali 8. Dihitung ya, sama dengan negatif 16 dikuadratkan itu negatif 16 kali lagi negatif 16, jadinya positif ya, positif 256, dikurangi 4 kali 8 kali 6, 4 kali 8 32, 32 kali 6 itu 92. Kak Sari udah ngitungnya deh ya, gini, per 4 kali 8 adalah 32. Nah, hasilnya sama dengan negatif 256 dikurangi
Oh, sebentar. Ini bukan 92 aja ya. 4 kali 8 itu 32. 32 kali 6 itu 192. Hampir keliru ya. Yuk, 256 dikurangi 192 itu adalah 64 per berapa? 32. Hasil akhirnya negatif 64 per 32 adalah negatif 2. Oke, dari nilai sumbu simetri ini sebesar X sama dengan 1 dan nilai optimum yaitu Y0 sama dengan negatif 2 atau YO sama dengan negatif 2, kita perolehlah titik puncak. Titik puncak itu adalah sumbu simetri, Y optimum. Berarti 1, negatif 2. Yes, ini 1, negatif 2 kita letakkan pada bidang koordinat kita tadi. Yuk. 1, negatif 2. X-nya 1 itu di sini, Y-nya negatif 2 itu ada di bawah. Di sini ya. X-nya 1, Y-nya negatif 2 itu ke bawah sini. Nah, di sini ketemunya. Ini adalah titik puncak yang kita miliki. Sekarang dari keempat titik ini ya. Nah, di sini bisa kita hubungkan. Terus nanti ketemulah gambar grafik yang diminta oleh soal. Oke, yuk. Pakai pensil dulu ya. Tara, sudah jadi ya. Kayak gini gambar grafik fungsi kuadrat punya kita nomor 3B. Oke. Set. Terakhir dikasih nama ya. Y sama dengan 8x kuadrat kurangi 16x ditambah 6. Selesai. Alhamdulillah nomor 3B sudah rampung. Sekarang kita bisa masuk ke soal nomor 4. Nomor 4, diketahui suatu barisan 1, 7, 16, dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Tentukan suku ke 100. Oke. Ini barisannya untuk nomor 4 sudah Kak Sari salin menjadi seperti ini kan ya. 1, 7, 16. Nah, rumus UN-nya UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Yang ditanya adalah U ke 100-nya berapa. Kayak gitu ya. Oke, kita masukkan dulu untuk U1. U1 itu artinya N-nya diganti angka 1. N diganti angka 1 menjadi gini. A dikali 1 kuadrat. A dikali 1 kuadrat itu ya tetap A ya. Ditambah B dikali N-nya 1. B dikali 1 nanti tetap B. Gitu kan? Ditambah dengan C. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan U1 itu adalah U yang paling depan ini. Nilainya adalah 1. Kayak gini. Biar sama dengannya nggak 2 kali, Kak Sari pakai tanda panah aja ya. Jadi, A tambah B tambah C sama dengan 1. Nah, sekarang lanjut lagi untuk yang U2. U2 itu artinya N-nya diganti angka 2. Masuknya ke sini ya. A dikali 2 dikuadratkan. 2 kuadrat adalah 4. Berarti A kali 4 berapa? 4A gitu. Ditambah B dikali N. N-nya diganti 2 ya. Berarti B dikali 2. Menjadi B2 atau 2B gitu. Ditambah C-nya tetap. Nah, sama dengan berapa? Ini U2 adalah suku yang kedua, yaitu 7. Sudah. Dari U1 dan U2 ini bisa kita eliminasi. Eliminasi itu dikurangi ya, Dek ya. Kak Sari mengurangkannya yang bawah dikurangi yang atas ya. C dikurangi C habis. 2B dikurangi 1B menjadi 1B atau nulisnya B saja. Gini, 4A dikurangi 1A adalah 3A. Jadi 3A ditambah B sama dengan 7 kurangi 1. 7 kurangi 1 adalah 6. Ini kita simpan sebagai persamaan yang ke-1. Sekarang dilanjutkan U3 ya. U3 adalah ini masukkan A dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. Berarti A kali 9. 9A. Ditambah B kali 3 ya. 3B gitu kan. Ditambah C-nya tetap. Nah, sama dengan berapa? Ini U3 adalah suku ketiga yaitu 16. Oke. Dari sini kita masukkan lagi dengan persamaan yang ke-1, U1 ini ya. Bukan persamaan yang 1 ya, tapi U1. Dari U1 dan U3 ini nanti kita eliminasi menjadi seperti ini. Boleh ditulis lagi aja di bawahnya U1 ya. Ini A tambah B tambah C sama dengan 1.
A tambah B tambah C sama dengan 1. Kita eliminasi juga U3 dengan U1 ini, dikurangkan ya. Sekarang Kak Sari menguranginya yang atas dikurangi yang bawah. Oke, 16 dikurangi 1 adalah 15. C dikurangi C habis. 3B dikurangi 1B adalah 2B gitu. 9A dikurangi 1A adalah 8A. Nah, kita sudah peroleh 8A ditambah 2B sama dengan 15. Ini sebagai persamaan yang kedua. Oke, dari persamaan 1 dan 2 ini bisa kita hitung lagi menjadi seperti ini. Dari 1 dan 2 ya. Ini kan 3A ditambah B sama dengan 6. Tulis dulu 3A ditambah B sama dengan 6. Yang di sini 8A ditambah 2B sama dengan 15. Oke. Nah, ini mau kita eliminasi deh, tetapi di sini dulu aja. B-nya ini kan masih 1B, sementara yang bawah ini 2B. Kita kalikan 2 yang atas. Yang bawah tetap dikalikan 1. Oke, kalau yang atas dikalikan 2 menjadi 3A kali 2, 6A. Ditambah B kali 2, 2B. Sama dengan 6 kali 2, 12. Bawahnya sih kalau dikali 1 tetap ya, 8A tambah 2B sama dengan 15. Nah, ini bisa kita eliminasi ya, atau kita kurangkan. Kak Sari menguranginya yang bawah dikurangi atas ya. 15 kurangi 12 adalah 3. 2B kurangi 2B habis. 8A kurangi 6A itu adalah 2A. Oke, 2A sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan berapa dong? Ya, 3 dibagi dengan 2. Ini A-nya sudah ketemu 3/2. Kalau A sudah ketemu 3/2, kita bisa masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2, nanti akan ketemu nilainya B. Ya, Kak Sari masukkan ke persamaan yang 1 di sini. Oke, kayak gini nulisnya. A sama dengan 3/2, maka persamaan 1 tadi berbunyi 3A tambah B sama dengan 6. 3A tambah B sama dengan 6. Sini 3 kali A-nya diganti 3/2. 3/2 gitu ditambah B sama dengan 6. Oke, nah 3 dikali 3/2 itu kan 3 kali 3 9. 9/2 kayak gini. 9/2 ditambah B sama dengan 6. Sehingga nilai B-nya saja sama dengan 6. Diapakan dengan 9/2-nya ini? Tadinya dia tandanya positif. Kalau pindah ke sini menjadi negatif ya. Negatif 9/2. Nah, bisa kan mengurangkan 6 dikurangi 9/2? Bisa. 6-nya ini kita jadikan per 2 juga. Nah, ya caranya 6 dikali 2 adalah 12/2. Kan gitu. Coba cek 12/2 bener kan? 6 dikurangi dengan 9/2. Nah, ini kalau sudah sama-sama per 2 berarti bisa kita hitung atasnya aja. 12 dikurangi 9 adalah 3. 3/2. Dah ketemu. Ternyata B-nya juga sama nilainya 3/2. Nggak masalah ya. Pokoknya ketemu A-nya 3/2, B-nya juga kebetulan 3/2. A sudah ketemu, B sudah ketemu. Sekarang kita mau menghitung nilai C. Kalau mau menghitung nilai C, paling gampang masukkan ke persamaan yang ini aja nih, Dek. A tambah B tambah C sama dengan 1. Bisa ditulis gini, A sama dengan 3/2 dan B sama dengan 3/2, maka gitu ya. A tambah B tambah C tadi kan sama dengan 1 ya. A-nya kita ganti 3/2 ditambah B-nya juga 3/2 ditambah C sama dengan 1. 3/2 tambah 3/2 berapa sih? Atasnya aja yang ditambah ya, karena pernya udah sama. 3 tambah 3 adalah 6. Berarti 6/2. 6/2 ditambah C sama dengan 1. 6/2 itu kan 3 ya. Jadi 3 ditambah C sama dengan 1. Kalau gitu C sama dengan 1. 3-nya ini kita pindahkan ke sini menjadi negatif 3. Berarti C sama dengan 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Oke, sudah ketemu. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Kalau gitu kita bisa masukkan ke persamaan ini rumusnya ya. UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Masukin.
UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Berarti UN sama dengan A-nya 3/2, ya tulis aja 3/2 N kuadrat ditambah B-nya juga 3/2, berarti 3/2 N ditambah C. C-nya adalah -2, nulisnya langsung gini, kurangi 2. Ini persamaannya. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah suku ke 100. Kalau gitu, N-nya ini kita ganti 100. Maka U100 sama dengan 3/2 kali N-nya ini yang digantikan 100 ya, 100 kuadrat gitu. Ditambah 3/2 kali N lagi, 100 lagi. Terus dikurangi 2. Dihitung ya. Ini 100 kuadrat itu kan 10.000 ya, atau 1 nolnya 4. Nanti 10.000 dibagi 2 kan 5.000 ya. 3 dikali 5.000, 15.000. Ditambah nih 100 bagi 2 50 ya. 3 kali 50 adalah 150. Terus dikurangi 2 kayak gitu. Berarti sama dengan 15.000 dikurangi 150 15.000 tambah 150 terus dikurangi 2. Berarti 15.148 kayak gini. Ketemu deh, inilah nilai U100 atau suku ke 100-nya. Bisa ya dek ya, caranya memang agak panjang, diikutin aja langkah-langkahnya, insya Allah paham. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di soal nomor 5, diketahui suatu barisan 0, -9, -12, dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Mirip langkahnya seperti nomor 4 tadi ya, kita cari dulu nilai A, B, dan C. Setelah itu baru kita menghitung nilai minimumnya. Yuk. Ini ya, sudah Kak Sari salin. Oke. 0, -9, -12, dan seterusnya. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita masukkan dulu U1. N-nya diganti 1. N ke 1 itu nanti yang di sini nilainya 0 ya. Menjadi A dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat itu kan 0. A dikali 0 nanti hasilnya apa? Bilangan berapapun kalau dikali 0 hasilnya pasti 0 gitu. Ditambah B dikali N. N-nya, maaf ya dek ya, ini N-nya diganti 1 ya, sebentar. Oke, bisa diralat di sini ya. Kembali N-nya diganti 1. Berarti ini N-nya 1 ya. 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. A dikali 1 itu ya tetap A gitu. Ditambah B dikali N, berarti B dikali 1. B dikali 1 itu ya tetap B. Ditambah C, nggak masalah. Nah, sama dengan nilainya. Nilainya lah yang 0. Gini, ini U1 bunyinya A tambah B tambah C sama dengan 0. Sekarang yang U2. Ingat, U2 itu N-nya yang diganti 2 ya. Yuk, berarti A dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. A kali 4. Ya, 4A. Gitu ditambah B dikali N. N-nya 2 ya. Berarti B kali 2. 2B. Ditambah C. Oke, sama dengan nilainya ini dia. -9. Nah, dari U1 dan U2 ini bisa kita eliminasi dulu ya. Kayak gini, dikurang. Kak Sari mengurangkannya yang bawah dikurangi yang atas. Oke, dari sini dulu 4A kurangi 1A. Berapa A? 3A. Kemudian 2B kurangi 1B adalah 1B, nulisnya B saja. Kemudian C kurangi C, habis. Nah, di sini -9 dikurangi 0 ya tetap -9. Ini sebagai persamaan yang ke-1. Kita lanjutkan sekarang U3. U3 berarti A dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. Berarti A kali 9, 9A. Ditambah B kali 3, 3B. Ditambah C sama dengan U3 itu ini suku yang ketiga ya, -12. Oke, dari U3 dan U1 Kak Sari mau eliminasi lagi. U1-nya di sini Kak Sari tulis ulang. A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Oke ya, kita kurangkan aja langsung boleh.
atas kurangi bawah ya. 9A kurangi 1A adalah 8A gitu. 3B kurangi 1B adalah 2B. C kurangi C itu habis. Di sini negatif 12 dikurangi 0 itu tetap negatif 12. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini 8A ditambah 2B sama dengan 12. Ini bisa kita sederhanakan, Dek. Sama-sama semuanya dibagi 2 ya. Yuk, bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. Berarti 8A bagi 2 ya 4A gitu. 2B bagi 2 itu adalah 1B. Nulisnya B saja. Nah, sama dengan negatif 12 dibagi 2 itu negatif 6. Nah, kita pakai yang persamaan ini aja ya. Oke, karena ini lebih sederhana. Dari persamaan ini namanya persamaan 2 juga, sama, karena kan hanya disederhanakan tadi ya. Dari persamaan kedua ini, dengan persamaan ke satu, kita eliminasi lagi ya, nanti untuk mendapatkan nilai A-nya. Nulisnya seperti ini. Dari 1 dan 2, ya, satunya adalah 3A ditambah B sama dengan negatif 9. Duanya yang ini ya, 4A ditambah B sama dengan negatif 6. Kita eliminasi, kita kurangi ya. Kasari menguranginya yang bawah kurangi atas. 4A kurangi 3A adalah 1A atau A saja. Terus B kurangi B adalah habis. Terus ini negatif 6 kurangi negatif 9. Hati-hati. Negatif 6 dikurangi negatif 9 itu menjadi negatif 6. Nah, tambah 9. Ada tanda kurang, berdekatan dengan kurang itu nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Berapa negatif 6 ditambah 9? Hasilnya adalah positif 3 gitu. Jadi A sama dengan 3. Nah, kalau A sudah ketemu 3, A sama dengan 3, maka kita sekarang bisa menghitung nilai B. B-nya boleh dimasukkan dari persamaan 2 yang ini atau dari persamaan yang satu. Sama aja nanti hasilnya. Kita pakai yang persamaan 1 ya. 3A ditambah B sama dengan negatif 9. Maaf. Berarti ini A-nya diganti 3 ya. Berarti 3 kali 3 ditambah B sama dengan negatif 9. 3 kali 3 adalah 9 ditambah B sama dengan negatif 9. Berarti B-nya sama dengan negatif 9 yang ini. Nah, ini dia positif 9, kita pindah ke sini menjadi negatif 9. Sehingga nilai B sama dengan ada negatif 9, ada lagi negatif 9, menjadi negatif 18. Udah ketemu, A-nya sudah ketemu 3, B-nya sudah ketemu negatif 18. Kalau gitu, menurut persamaan yang paling atas ini, A tambah B tambah C sama dengan 0, kita bisa menghitung nilai C. Masukkan ya. Ini A tambah B tambah C sama dengan 0. A-nya 3, ditambah B-nya negatif 18, tambahnya jadi nggak usah ditulis, langsung gini aja, negatif 18 ditambah C sama dengan 0. 3 dikurangi 18 gitu ya Dek ya. 3 dikurangi 18 adalah negatif 15 ditambah C sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan berapa dong Kak? Tinggal ini aja, negatif 15 pindah ke sini menjadi positif 15. Nulisnya 15 aja. Udah ketemu C-nya 15. Sehingga persamaan yang di sini UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ini bisa kita lengkapi menjadi UN sama dengan A-nya adalah 3, berarti 3N kuadrat, ditambah B-nya adalah negatif 18, nulisnya langsung negatif 18N gitu, ditambah C, C-nya positif 15 ini. Nah, yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah nilai minimum dari barisan tersebut. Kalau nilai minimum, kita gunakan rumus nilai minimum, nilai optimum untuk persamaan fungsi kuadrat, yaitu yang di sini dia. YO, Y optimum, optimum itu bisa minimum dan maksimum ya. YO sama dengan ini, negatif dalam kurung B kuadrat kurangi 4AC per 4A. Ya, kita masukkan nilai ini. Paling awal kita tulis dulu persamaan yang sudah kita temukan ya. Terus diidentifikasi, nilai A-nya adalah koefisien di depan N kuadrat, yaitu 3. Kemudian B-nya adalah koefisiennya N, yaitu negatif 18. Dan
C-nya adalah konstantanya ini dek, yaitu 15 ya. Kita masukkan ke rumus YO sama dengan negatif B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 4A sama dengan negatif B kuadrat. B-nya itu kan negatif 18, berarti nulisnya gini, negatif 18 dikuadratkan dikurangi 4 kali A, A-nya 3 kali C, C-nya 15 gitu ya, per 4 kali A, berarti 4 kali 3. Nah, sama dengan negatif, yuk, negatif 18 dikuadratkan itu artinya negatif 18 dikali negatif 18. Hasilnya adalah 324. Terus dikurangi 4 kali 3 kali 15. Kak Sari ngitungnya 4 kali 15 dulu, 60 dikali 3 120 gini, per 4 kali 3 12 sama dengan negatif 324 dikurangi 120 itu hasilnya adalah 204 ya. 204 per 12 ya, sama dengan, karena ini negatif ya kita tulis dulu negatif ya. 204 dibagi 12 adalah pas banget, yaitu 17. Nah, jadi ini, maka nilai optimum yang diminta soal nomor 5 tadi adalah negatif 17. Nah, gitu ya. Terjawab ya, Dek ya. Oke, sesuai janji Kak Sari, sampai dengan nomor 5 aja ya kali ini ya. Jadi 3, 4, dan 5. Nomor 6 dan seterusnya nanti Kak Sari buatkan di video yang lain. Untuk nomor 1 dan 2, kalau kamu kesulitan mencari linknya, minta aja di kolom komentar biar Kak Sari yang cariin ya, Dek. Oke, Kak Sari sudahin dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.